Halo semua, kembali lagi sama gue Dede. Di video kali ini gue bakalan unboxing mainan baru gue. Langsung aja. Ya, di video kali ini gue bakalan unboxing dari brand Fantasi. Ini adalah Popeye Treasure Hunt Steamship dan ini juga di tipe 86402. Dan untuk tampak depan kotaknya ini udah keren banget gak sih? Gue suka banget. Apalagi nih steamshipnya ini bakalan keren banget ya kalau udah jadi. Gue penasaran banget pastinya ya. Dan kita lihat di sini di bagian samping sini udah ada tulisan official license, berarti ini udah original langsung ya. Jadi udah minta license sama Popeye-nya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada minifigure. Jadi kita dapat 4 minifigure dan 1 pet, yaitu adalah Eugene. Oh iya, buat kalian yang mau beli Popeye Treasure Hunt Steamship dari Fantasi ini, langsung aja ke website resminya Fantasi Global yang udah taruh link di deskripsi. Kalian juga bisa dapetin 20% diskon dengan memakai kode DDHG SHIP. Jadi kalian langsung klik aja kalau mau beli ya. Yuk lanjut, kita langsung lihat kotak belakangnya kayak gimana ya. Untuk di bagian atasnya di sini ada ukurannya, dari kayak panjangnya 58 cm dan ke atasnya sampai 51 cm ya. Nah, ini adalah kotak bagian belakangnya. Kalau kita lihat di sini ada kapalnya, dari detailnya udah keren banget ya. Dan ini adalah detail-detail dari kapalnya. Kita bakalan cek nanti kayak gimana. Kayak mungkin bisa kayak diputer-puter atau kayak gimana ya. Ini gue penasaran banget. Dan ini juga kita lihat ada interiornya, ini kayak lagi ngangkat barber ya, yang beratnya sampai 500 apa ini, lbs ya, IBS. Jadi ini kayak berat banget ya, dia bisa ngangkat kan, dia adalah Popeye si pelaut. Iya, udahlah nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung unboxing aja. Untuk bukanya kita langsung seresek aja bagian sini, di bagian segelnya. Jadi ini masih belum pernah dibuka ya, kita langsung seresek aja. Seresek, di sini juga kita seresek ya. Mantap banget ya, seresek, anjas, enak banget ya. Nah, kita langsung buka. Di sini ada kotak lagi ternyata. Kita buka aja kotaknya kayak gimana nih. Wah, ini kotaknya berwarna hitam ya. Jadi ada kotak 1 dan kotak 2 ya. Kita langsung buka aja kotak pertama. Kita bakal hitung di sini ada berapa bag ya. Kita hitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada base padnya gitu. Ini ada kayak bricks yang lain partnya. Ini ada manual booknya yang super gede. Nah, di sini ada yang ke-10, ada yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, ada yang ke-14, ada yang ke-15, dan sini banyak banget yang kayak bricks kan bercecer ya. Nah, di sini juga dapat kartunya gitu, nggak tahu ini apaan, tapi ini keren nih. Kita lihat di sini manual booknya. Wah, ini cakep banget sih. Ada stikernya gitu, kita dapat stiker. Nanti kita bukanya belakangan aja. Nah, ini adalah kotak kedua, kira-kira ada berapa bag ya. Kita penasaran banget, langsung buka aja. Kita hitung di sini ada berapa. Kita hitung ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, ada 11, ada 12, ada 13, ada 14, ada 15, ada 16, ada 17, ada 18, 19, 20, ada 21, ada 22, ada 23, ada 24, ada 25, ada 26, ada 27, ada 28, ada 29, ada 30. Jadi ada 30 bag, gokil. Jadi di bag kedua, di kotak keduanya itu lebih banyak ya, gokil. Kita bakalan buka manual booknya kayak gimana ya. Kita langsung buka saja dari belakang sini. Sini kita dapat 2 manual book tebel kayak begini. Gila.
Kita buka yang pertama ya, yang di atas. Wah, dari manual booknya udah kayak premium banget gak sih? Gokil sih. Tuh lihat aja. Sih, ini tuh keren banget gak sih? Wow. Nah di sini kayaknya ada story-nya gitu ya. Ini story-nya, ini ada designer sharing-nya. Ini dengan bahasa-bahasa Mandarin sepertinya. Dan ini juga ada bahasa Inggrisnya ya, jadi kita bisa baca tetap. Nah ini adalah story-storynya gitu ya. Di setiap ininya, ini keren banget sih menurut gua, gokil. Nah kita bakalan lihat di bagian dalamnya lagi. Nah kita lihat di sini, ini cakep banget, boy. Nyata di sini ada set lainnya yang kayak begini nih. Ini juga cakep ya. Untuk fantasi ini menurut gua udah gokil banget gak sih? Gila, ini rapi banget dari manual booknya, udah gokil banget, udah keren gini coy. Gokil. Ini rapi banget coy. Nah ini baru setengahnya aja kalau di bagian sini. Dan di sini ada tulisan Rate of Progress. Jadi ini masih setengah dan setengahnya lanjut lagi di bagian manual book yang selanjutnya ya. Kita buka manual book selanjutnya dan sini ada dari back 8 sampai 15 nih. Nah ini kita percepat aja. Nah ini adalah hasilnya nih kalau udah jadinya kayak begini. Dan di sini tulisannya Rate of Progress tetap ya. Dan ini kita lihat kayak bisa diapa-apain aja, nanti gue bakalan pelajarin kalau udah jadi ya. Ini gue penasaran banget, nih bakalan bisa dimain-mainin gitu ya mungkin ya. Wah ini sih keren banget sih, gokil. Lihat belakangnya lagi nih. Dan ini adalah produk-produk dari fantasi yang gokil banget. Dia di sini ada Astro Boy, gokil, ini cakep banget boy. Di sini juga ada, wah ini sih gila sih. Ada Sensei ya coy. Gile, cakep banget. Nah di sini juga ada kayak rumah-rumah gitu, rumah-rumah Chinese gitu. Dan di sini ada minifigurnya nih yang super keren ya. Nah di sini juga ada kayak Metal Slug 3, ini semuanya license ya. Kalau gue kasih tahu ini semua license. Dan ini nih lihat nih, ini sih gokil, ini keren banget woy. Dan di sini ada TV gitu woy. Di TV nih keren banget. Ini produknya keren-keren di fantasi ya. Ya nggak sih? Nah ini juga ada ceritanya, ini adalah apa nih? Conan Doyle Estate. Kalau kalian ada yang tahu ini apa, komen ya. Ini setnya juga keren sih, detail abis woy. Dari sini ada stikernya. Ini stikernya juga bagus banget, premium banget, gue suka ya. Ini kayak keset-keset gitu. Kayak sih bakalan awet sih kalau buat stikernya, ini cakep ya. Yaudahlah kita langsung aja buat rakit ya. Kita langsung rakit aja.
Ya setelah kurang lebih 3 hari untuk ngerjain ini, akhirnya gue nyelesain ini juga dan hasilnya gokil banget ya. Kalau kalian ngerjain sendiri mungkin sehari juga udah selesai ya, karena gue bikin video buat bikin ini jadi sekitar 3 hari karena harus istirahat ya, dan ini lumayan melelahkan. Tapi gue ngerjain ini hasilnya memuaskan banget karena ini keren banget ya. Nah, gue udah gak sabar banget buat ngasih lihat detailnya semua. Kita langsung ke detailnya. Untuk yang pertama di sini ada mini figur Popeye. Nah, kita lihat dari penampakan kepalanya. Kita lihat dia memakai topi berwarna putih. Nah, ini adalah topi seorang pelaut ceritanya. Dan untuk mimik mukanya ini bagus banget. Gue suka banget perinan mukanya ini, cakep ya. Kita lihat di sini dia memakai cerutu ya, kayak di filmnya nggak sih ini? Wah, ini keren banget, gue suka banget. Tapi sayangnya dia cuma ada satu mimik muka. Nah, yang satunya kosong, jadi cuma ini doang ya. Tapi udah oke lah ya. Perinannya soalnya rapi banget ini. Tuh, bukan yang abal-abal ya, ini bagusan ya. Lanjut untuk torsonya, kita lihat di sini udah detail banget, udah kayak seorang pelaut banget gak sih? Dan gue suka banget detailnya, dan ini tuh perinannya bagus punya ya. Yang paling gua suka di sini tuh di lengannya atau di tangannya ya. Nih, dia bisa di kayak begini nih. Tuh. Gokil. Itu keren banget gak sih? Jadi ini dia kayak buletan gitu nih kalau gua buka. Nah, kayak begini nih. Jadi dia mempunyai karakter sendiri dari minifigure fantasi ya. Gila, ini keren sih nih. Idenya oke lah ya, bisa bikin kayak gini nih. Jadi dia lengannya bisa kayak gini-gini nih. Wow, cakep banget. Dan untuk detail di lengannya atau di tangannya di sini seperti kayak di filmnya nih, ada jangkar ya. Dan untuk di bagian kakinya juga ada detail-detail lekukan-lekukannya yang berwarna biru, ini cakep banget. Di bagian samping juga ada detail di sini. Dan yang gue suka juga di sini untuk di pinggangnya nih bisa digini-gini nih. Jadi wah, ini artikulasinya banyak ya. No. Jadi bisa di kayak giniin. Kalau kita buka nih, dia terhambat kayak ada giniannya, jadi nggak bisa sampai muter 360 derajat ya. Jadi cuma kayak ini, kayak ketahan gitu ya. Tuh. Tapi ini udah keren sih. Tuh, ini cuma satu doang, nih cakep ya menurut gua. Idenya keren. Lanjut di bagian belakang, di sini adalah lanjutan dari bajunya. Ini cakep banget ya detailnya. Gue suka ya pastinya ya. Menurut gue untuk minifigure ini oke banget ya. Dan ini pasti bisa dipose-posein kayak begini ya. Tuh, cakep banget. Nah, ini adalah perbandingan size dengan Lego, jadi sama aja ya size-nya. Untuk yang kedua di sini ada minifigure Olive Oil. Ini cakep banget. Dari detail mukanya ini udah mirip banget gak sih? Dan rambutnya juga ikat ke atas kayak gini ya. Untuk bagian torsonya ini tuh udah menyerupai banget kayak Lego Friends. Jadi udah mirip banget, dia bisa ditukuk-tukuk kayak gini doang. Dan tangannya di sininya pergelakannya nggak bisa ke kiri kananin ya. Jadi ini sama banget kayak Lego Friends ya. Dan untuk detailnya udah cakep banget lah ya. Ini perinannya bagus menurut gue untuk di fantasi. Dan untuk bagian sampingnya juga ada detailnya. Jadi ini ada detail-detailnya ya. Dan di belakangnya pun ada detail kerahnya kayak begini nih. Cakep banget. Nah, ini adalah perbandingan dengan Lego Friends. Nah, ini sama kan kayak begini. Untuk yang ketiga di sini ada minifigure Bluto. Nah, ini kelihatannya garang banget gak sih mukanya, dan dia kayak lagi marah sepertinya ya. Nah, kita lihat juga dia memakai topi seorang pelaut. Mungkin dia sedang mencari si Olive Oil ya. Untuk detail mimik mukanya udah rapi banget dan keren ya. Kita lihat di sini detailnya, tuh lihat. Wah, ini cakep banget kan. Nah, untuk di bagian torsonya di sini dia memakai kerah ala-ala pelaut juga ya sepertinya ya, tapi dia lebih rada santai. Nah, untuk di bagian celananya dia memakai celana berwarna kuning. Ini cakep banget. Dan ada lekukan-lekukan detailnya, dan ada sepatunya, ini cakep ya. Dan untuk di bagian lengan hampir sama kayak di si Popeye ya. Jadi dia bisa digini-gini ini. Wah, ini gue suka banget ya. Kalau lengannya bisa digini-giniin, keren woi. Menurut gue untuk minifigure fantasi ini keren banget ya. Dan untuk di bagian pinggangnya hampir sama juga, bisa di kiri kananin kayak gini. Wah, cakep banget. Nah, untuk di bagian belakangnya kosong melompong aja.
tidak ada banyak begitu detail dan atau lekukan-lekukan gitu, jadi ini kosong aja. Dan menurut gue ini udah cakep banget karena di bagian kepalanya juga ada kayak rambutnya gitu ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada minifigure Sweepy, ini kecil dan lucu-lucu banget ya. Dan kita lihat di sini detailnya cakep. Di sini mukanya kayak imut-imut gimana gitu ya kan. Dan dia juga di bagian torsonya ada perinan kayak gini, kerahnya gitu ya. Ini cakep, tapi sayangnya nggak bisa diapa-apain karena ini yang modelnya emang model-model kecil gitu ya. Nah, ini bisa juga ditaruh di tangannya Popeye kayak begini nih. Nah, jadi kayak lagi digendong gitu ya. Lucu banget. Nah, di sini kita juga dapat peliharaannya si Eugene ya. Ini lucu banget. Ada perinan di sini kayak mimik mukanya gitu, dan ini lucu banget menurut gua. Sama lah seperti si Sweepy, dia juga bisa di sininya bisa ditaruh di tangan ya. Nah, ini lucu banget, boy. Gemes, gemes. Tuh. Nah, ini adalah steamshipnya yang super keren dan gede banget ya. Nah, kita langsung lihat aja detailnya ada apa aja. Untuk di bagian bawah di sini ada base berwarna hitam, dan ini tuh cakep banget dan kuat untuk menopang kapal yang sebesar ini ya. Di sini juga ada tulisan Popeye dengan ada huruf Jepangnya gitu ya. Kalau ada yang tahu ini apa, boleh komen. Nah, di bagian belakangnya di sini ada tulisan, sepertinya ini adalah license-nya dari King Feature Syndicate. Di sini ada tulisan Hertz Holdings ya. Jadi ini mungkin adalah license-nya langsung. Jadi ini adalah original. Kita mulai dari luar badan kapalnya, ini detail banget, gue suka banget. Apalagi perpaduan warna emasnya kayak begini, ini cakep banget ya. Dan di sini kita juga dapat jangkarnya. Nah, ini bisa dilepas kayak gini. Nah, kalau diputer ini bisa turun kayak gini nih. Tuh. Cakep. Kalau dinaikin tinggal diputar lagi arah berlawanan dan tinggal distantolin lagi di sini nih. Cakep banget gak sih? Dan yang lebih membagongkan di sini tuh ternyata bisa dibuka nih. Kita tinggal putar ke atas dan kita tarik nih. Nah, di sini ternyata ada interiornya, woi. Tuh, di bagian interiornya di sini kita bisa angkat kayak begini nih. Nah, ini ceritanya adalah tempat buat ngejimnya ya, ngejimnya si Popeye. Di sini ada buat ngangkat gitu ya. Coba kita taruh. Nah, kalau si Popeye lagi latihan mungkin di sini ya. Kita taruh nih. Lucu banget, woy. Nah, di bagian sini ternyata untuk memutar kaleng bayamnya, jadi kita taruh di sini. Nah, ini cakep banget idenya ya. Gokil. Nah, di bagian satunya di sini ada kayak ruangan juga nih kayak begini. Nah, di sini kayaknya alat buat ngebor gitu nggak sih? Nih kalau kita angkat kayak gini di gini-giniin bisa buat ngebor gitu ya. Buat ngebor ini di tanah, ceritanya ini dapat harta karun kayak gitu nih. Ini ada hartanya nih. Wow, detailnya cakep banget. Di sini juga ada kayak emas-emas gitu ceritanya yang bergeletakan ya. Di sini ada gelas dan di sini kayak ada rumput dan bunga. Nah, di bagian sini juga ada kayak peta harta karun nih. Cakep banget, woi. Nah, kalau udah kita tinggal taruh lagi ke dalam sini dan dimasukin gini kayak laci ya. Dan kalau buat nguncinya tinggal pakai yang tadi nih kayak gini. Set, jadi dia nggak bakalan keluar-keluar kayak begini. Untuk bagian depannya ini cakep banget, perpaduan warna coklat, emas, dan ada silvernya ini. Wah, ini jadi kayak mewah banget gak sih? Di bagian eksterior luarnya juga ini cakep banget. Ini detailnya gila nih, gokil banget. Dan di sini juga ada detail yang keren. Dia kayak ada buat naikin atau turunin kecepatan ya di sini nih. Dan di bagian sini juga ada juru kemudinya nih, jadi ini bisa diputar-putar tapi nggak bisa di kiri kananin ya, jadi cuma bisa diputar-putar kayak begini. Di bagian sini juga ada detail nih kayak tuas-tuas kayak gitu, dan di sini ada kayak speedometer ya atau apa ya, kayak meteran gitu. Dan ini tuh perinan ya, bukan stiker. Dan ini perinannya cakep banget, sama kayak yang tadi high claw-nya juga perinan ya. Di bagian sini juga ada perinan, di sini ada tulisan strong, ini cakep ya. Nah, di bagian sini juga ada tuas gitu, jadi ceritanya Bluto sedang menyusup ke kapalnya Popeye ya. Langsung aja kita pencet tuasnya, apakah dia bakalan jatuh? 1, 2, dan 3. Wah, jatuh woi. Di bagian sisi kapal sininya, di sini banyak banget kayak peralatan kayak tang, bor, atau kayak palu gitu ya. Ini detailnya cakep banget.
Dan di bagian sini ada tong yang berisikan ikan, karena di sini tuh ada tembakan untuk mengambil ikan nih, kayak pencapit kayak gitu ya. Dan ini cakep banget detailnya sampai kayak begini ya. Dan di bagian belakangnya di sini ada kayak jendela-jendela yang berwarna emas, nih cakep banget. Dan untuk pelontar ikannya nggak bisa diapa-apain, paling cuma bisa dinaik turunin kayak gini atau nggak bisa ditembak kayak gitu ya. Jadi ini ya cuma buat pajangan aja, jadi kelihatan detail ya. Nah di bagian atasnya di sini ada atap, tapi kelihatannya kayak topi nggak sih? Ini ada teropong ceritanya nih, tapi ini bisa naik turun doang ya. Dan di bagian atas di sini ada layar berwarna putih dengan tulisan Popeye ya. Dan ini tuh dari part Lego Teknik, makanya kayak begini. Jadi cocok banget buat jadi layar ya. Dan di bagian atas sini juga detail banget, sampai ada cerobong di atas gini ya. Jadi buat ngeluarin uap ya, uap dari mesin-mesinnya itu. Nah di bagian sini juga nggak kalah keren detailnya, karena di sini ada kayak sekop, dan di sini ada klakson kapal, dan di bagian atasnya sini ada lampu gitu ya. Jadi ini cakep banget detailnya. Dan di dalam ini ternyata ada kayak ada mesin gitu, kita bakalan lihat. Dengan cara di bagian atas ini kita bisa buka ya. Nih kita buka aja. Kita bisa lihat dalamnya kayak gimana. Nah ini adalah interior dalamnya. Di sini ada fotonya Popeye dengan olive oil yang sangat mesra banget ya. Dan di bagian sini juga ada tabung pemadam kebakaran. Nah di bagian sini nih kita lihat ada kayak tabung juga. Nih ceritanya bisa dibuka kayak gini. Dan ini buat taruh batu bara ya. Jadi ini adalah sisa-sisa batu bara yang berwarna hitam, dan ini tinggal dibakar di dalamnya ceritanya ya. Nah di bagian sini juga ada juru kemudi. Ini ada tuas-tuasnya kayak gini. Dan ini semua adalah printan ya, jadi bukan stiker. Nih cakep banget detailnya ya. Dan di bagian sampingnya lagi di sini ada detail-detail yang keren banget. Di sini ada cerobong asapnya lagi, dan di sini juga ada alat pengukur suhu. Dan di sini terlihat ada detail jam, dan ini cakep banget detail jamnya, perintannya cakep. Nah di bagian atasnya sini ada cerobong asap yang berwarna merah, dan ada gambarnya si olive oil ya. Ini cakep banget, kayaknya si Popeye bucin banget ya sama si olive oil, makanya sampai ada gambarnya si olive oil nih. Dan detail-detailnya ini cakep banget, perpaduan warna silvernya dari cerobong-cerobong asapnya ini cakep banget ya. Dan di bagian sampingnya perbedaannya di sini ada tangga, mungkin adalah tangga buat naik ke atasnya ceritanya. Dan ini ada detail-detail pipa-pipa cerobong asapnya ceritanya. Yang menarik di sini ada kayak buat bersihin gitu ya. Jadi ini kayak tempat buat bersihin. Nah ceritanya si Bluto nih kayak bantu-bantu buat bersihin ceritanya nih. Nah ini adalah bagian belakangnya yang paling keren menurut gua. Ini detailnya cakep banget, banyak banget kayak gear-gear, dan ini tuh semua berfungsi ya. Nanti kita bakalan coba. Sebelum itu kita lihat dulu detail dari stikernya. Ini adalah spinach. Di sini ada tulisan strong to the finish. Wah ini kayaknya kalau dari lambangnya ini kayak kalengnya, kaleng bayam ya. Mungkin di sini ada tenaga dari tenaga bayam yang bisa bikin kapalnya tuh melaju dengan cepat. Nah ini juga sistem gearnya ini cakep banget. Perpaduan emas dengan silvernya ini semua berfungsi ya, bisa digerakin semua dengan satu putaran aja ya. Jadi kita bakal coba nanti. Dan di bagian layarnya di sini cakep banget. Di sini tulisan loyal. Dan di sini kita lihat ada bendera berwarna merah ya. Nah di sini juga ada kayak kapal skocinya nih. Ini bisa di kayak giniin nih. No, bisa dipindah-pindahin kayak begini. Dan kalau mau diturunin ini gampang banget, tinggal diputer kayak gini nih. Dan dia akan turun ke bawah. Kalau mau dinaikin lagi, gampang, tinggal diputar ke arah sebaliknya. Nah, kayak begini ya. Nah, di bagian sini agak berbeda seperti kayak yang di bagian sampingnya. Di sini lebih detail lagi karena ada tangga untuk naik ke atas nih ceritanya. Dan di sini kita bakalan coba buat puterin apa yang akan terjadi kalau kita puterin ini ya. Nah, gue bakalan coba buat muterin. Kita puter aja. Kalian lihat. Semua gearnya itu pada bisa muter ya. Gokil. Jadi semuanya berfungsi. Dari yang atas cerobong asapnya sampai yang bawah-bawah sini, ini semua berputar ya. Nah di sini kita juga dapat sisa part, dan lumayan banyak ya sisa partnya. Dan di sini kita juga dapat separator yang berwarna pink ini.
Lucu banget, gue suka ya. Dan di sini ada tulisan fantasi. Waduh, ini keren banget ya. Ya menurut kalian gimana dengan Popeye Treasure Hunt Steamship ini? Menurut gue sih ini, wah gue nggak bisa berkata apa-apa lagi nih, tuh keren banget. Good job buat Fantasi yang udah bikinin brick sekeren ini ya. Dan untuk kisaran harga di 149 atau setara 2.300.000, menurut kalian worth it apa enggak nih? Kalau menurut gue sih ini worth it banget dengan set yang super keren ini ya. Ya sekali lagi buat kalian yang mau beli, langsung aja ke website resminya di Fantasi Global yang udah taruh di link di deskripsi ya. Kalian juga bisa dapetin diskon 20% dengan memakai kode DDHGSHIP ya. Jadi kalau kalian mau beli, langsung klik aja. By the way, I wanna say thank you to Adri from Fantasi because send me this awesome and super cool bricks. This is really awesome. Thank you, Adri. Ya mungkin segini aja ya video dari gua. Kalau kalian mau support channel ini tuh gampang banget. Kalian tinggal like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Dan see you next time. Bye.